Kami siap mendengar firman Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman-Mu. Kami siap diajar, kami siap ditegur, dan kami siap dibimbing untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi yang cerah, pagi yang indah, dan pagi yang siap untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita. Minta tolong Mas Dandi PPT-nya. Saya mengajak membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 11. Masih tentang iman Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ayatnya ayat yang ke-21. Ibrani 11 ayat 21 sudah ketemu? Oh belum. Ibrani pasal 11 ayat 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dari Ibrani 11 ayatnya ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saya juga akan membandingkan ayat ini, bukan membandingkan, artinya saya akan menyinkronkan ayat ini dengan ayat yang membahas tentang hal ini. Di dalam Kejadian pasal 47, ayatnya ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema khotbah masih dalam tema besar yang sama, melangkah dengan iman. Tema khotbah minggu ini adalah iman meneguhkan kepastian akan janji Allah. Sudah berapa minggu atau bulan kita berbicara tentang iman? Sejak bulan Februari kalau nggak salah ya. Februari awal kalau nggak salah, sampai ini Maret akhir. Apakah akan ada kelanjutannya? Masih. Tenang saudara, mungkin saat ini saudara sedang bergumul tentang iman, dan mungkin akan ada jawaban dari yang saudara pergumulkan di tema melangkah dengan iman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minggu ini akan menerapkan iman meneguhkan kepastian akan janji Allah. Berkaitan dengan janji Allah, apa yang akan menjadi kepastian, dan itu yang akan diteguhkan di dalam hidup kita. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara mengingat, kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu Saudara? Pernikahan ya. Coba bernostalgia sejenak yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, cobalah berandai-andai.
atau yang akan menikah, bersiaplah nanti akan melakukan ini, saudara. Ya, salah satu momen, nah ini saudara, salah satu momen yang paling mengharukan dalam pernikahan Kristen adalah pengucapan janji pernikahan di depan jemaat Tuhan. Ini adalah satu momen sakral, saudara. Momen sakral di mana janji itu diucapkan dan janji itu disaksikan oleh jemaat. Jemaat menyaksikan dan jemaat seharusnya punya hak untuk menegur, mengingatkan apabila ada permasalahan yang ada di rumah tangga, termasuk hamba Tuhan yang menikahkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab jemaat karena disaksikan oleh jemaat, bersumpah di depan jemaat. Sumpahnya apa? Tentu sumpahnya antara suami kepada istri dan istri kepada suami. Nah, ucapan dan momen ini adalah satu hal yang paling mendebarkan hati sekaligus momen terbaik dalam sebuah pernikahan. Saudara, kalau masih ingat ya, ketika menyampaikan janji atau ikrar pernikahan di depan jemaat rasanya seperti apa? Wah, deg-degan gitu ya. Wah, iki kok gek-gek gitu ya. Mungkin ketika membacakan itu sambil membawa mic atau mungkin dibawakan ya lebih nyaman. Kalau sambil membawakan bisa jadi mic-nya gini. Karena apa? Nervous, saudara. Nervous. Aku berjanji kepada pasanganku dan disaksikan banyak orang. Mungkin kalau sendiri, kalau berdua berjanji mungkin nggak nervous itu ya. Nervous sih pasti nervous, tetapi tidak seperti ketika di hadapan banyak orang. Nah, ini di hadapan banyak orang mungkin nervous, mendebarkan hati. Tetapi sekaligus itu momen terbaik. Karena apa? Sejarah mencatat ketika menyampaikan janji itu disaksikan banyak orang. Loh, ini satu hal yang luar biasa. Ada perasaan bangga di mana aku loh bangga ketika menyampaikan janji, ketika menyampaikan ikrar disaksikan banyak orang kan. Tren kalau sekarang itu melamar di depan banyak orang, tiba-tiba memberi bunga, aku melamarmu dan lain sebagainya. Sing cewek akhirnya nangis, terharu dan lain sebagainya. So sweet gitu ya. Itu terjadi nggak ya pada kita? Aku pengen lah seperti di film-film kan gitu ya. Apalagi di kayak video pendek gitu. Temannya menikah, bunganya tak dilempar ke ternyata temannya datang menghampiri terus disampaikan di depan cewek sambil berlutut, will you marry me? So sweet. Nah, itu mendebarkan. Kemungkinan banyak orang ingin, wah aku pengen seperti itu ya. Nah, diucapkan janji itu rupanya di hadapan banyak orang. Ketika mengucapkan janji, nah ini saudara, ada perasaan haru yang sangat dalam, terharu. Bahkan mungkin pasangannya ketika mengucapkan dia merasa tersenyum, mungkin sampai meneteskan air mata. Karena apa? Saking harunya, ya ampun pasanganku mengucapkan ini di depanku dan di depan banyak orang. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Sebuah janji yang membutuhkan pengorbanan. Rupanya untuk mengucapkan janji itu ada pengorbanannya. Apa? Memberanikan diri itu pengorbanan, saudara. Orang yang tadinya tidak pernah berani menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, mau tidak mau dia harus berani. Mau tidak mau dia harus mau. Loh, ini pengorbanan. Bahkan pengorbanannya apa? Keringat dingin bisa keluar, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Mencucurkan keringat. Nervous, saking nervousnya gua bias keringetnya metu kabeh sak jagung-jagung keringetnya. Lalu kemudian bahkan mungkin air mata. Nah, salah pencet. Bahkan mungkin air mata karena haru itu tadi. Kemudian bahkan darah loh, bercucuran darah. Kalau ini tidak mungkin ya. Ini mungkin nanti setelah menjalani hubungan itu. Begitu pula janji yang diikrarkan Allah kepada umat kesayangannya yaitu Israel yang senantiasa menjadi bangsa kesayangannya. Ketika Allah menyampaikan janji itu, kalau Allah nggak mungkin nervous, tetapi ikrar janji yang diberikan oleh Allah itu sampai pada ini, saudara, mencucurkan darah. Janjinya apa sih? Janji Allah itu digenapi melalui
Yesus Kristus, mencucurkan darah hendak Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai dengan ayat 31 ini, Bapak Ibu Saudara, memberikan dua peneguhan iman terhadap janji Allah yang akan dinyatakan atas umatnya. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Tebak gambar. Saya udah tidur ya. Pinocchio. Oh belum loh, tak kira tidur. Pinocchio. Ciri khas Pinocchio itu apa? Hidungnya panjang. Kalau apa? Kalau berbohong hidungnya semakin panjang. Ini terjadi nggak sama anak-anak? Kalau bohong hidungnya panjang. Lebih baik bohong terus ya, biar mancung ya. Yang hidungnya mancung ke dalam mungkin bohong terus ya. Nah, ya. Ini hanya sebagai gambaran. Pinocchio ini adalah, ini ceritanya boneka kayu. Ya, boneka kayu yang sama ibu peri diberikan kehidupan. Tapi ada satu hal yang menjadi indikator Pinocchio, kalau dia berbohong hidungnya semakin panjang. Apa sih artinya? Nanti kita akan lihat. Artinya, saudara, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, peneguhan janji berkat keselamatan. Nah, ini adalah peneguhan iman terhadap janji Allah yang akan dinyatakan atas umatnya, yaitu peneguhan janji berkat keselamatan. Keadaan bahagia itu dialami oleh Yakub. Kenapa bisa seperti itu? Yakub sesungguhnya hidup di tengah-tengah kelaparan yang dahsyat pada waktu itu. Di Mesir, bahkan di daerah yang Yakub pada waktu itu diami, kelaparan itu merajalela di seluruh negara. Tetapi ada berkat yang dinikmati oleh Yakub. Kalau sejarahnya nanti gak akan habis, saudara. Intinya kelaparan, Yakub mengutus ke-11 anaknya ke Mesir untuk mencari gandum. Dan di situ ada siapa? Yusuf. Dia yang dipakai Allah mendahului untuk menjadi berkat, seperti apa yang diimpikan oleh Yusuf, bahwa 11 bintang menunjuk kepada saudara-saudaranya Israel itu akan sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudaranya enggak terima, akhirnya dibuanglah Yusuf, dimasukkan ke sumur. Ditemulah semua orang, dijual dan menjadi budak di Mesir. Itu rancangan manusia mau merekakan yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Allah dalam firman Tuhan mengatakan, Yusuf mengatakan, engkau memang mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah merekakan yang baik untuk semuanya, untuk aku dan keluargaku. Rupanya itu bagian dari rencana Allah untuk membawa keluarganya juga menikmati berkat Allah dalam hidup. Di tengah-tengah kelaparan yang melanda seluruh negeri, hanya Mesir yang didapati, hanya Yusuf yang didapati berjaya dan tidak kelaparan. Semua penduduk, semua masyarakat, semua rakyat datang kepada Yusuf untuk apa? Membeli gandum. Seperti mimpi dari seorang raja yang ditafsirkan oleh Yusuf, dan itu menjadi kenyataan. 7 lembu yang kurus memakan habis 7 lembu yang tambun. Artinya apa? Akan datang masa di mana kelaparan itu akan melanda seluruh negeri, dan kelaparan itu menggerus semuanya. Maka di dalam penafsiran Yusuf, mimpi Yusuf, perlu adanya persiapan untuk menghadapi 7 tahun masa sukar itu, dan dilakukan itu, dan benar adanya. Masa itu ternyata terjadi, dan satu hal yang sungguh luar biasa, Yusuf akhirnya menjadi berkat bukan hanya untuk Mesir, bukan hanya juga untuk Yakub, tetapi seluruh keluarga Yakub
mendapat kemurahan Allah dan mendapat berkat. Kalau saya mencatat di situ, sementara orang-orang Mesir dibuat menjadi miskin di negara mereka sendiri, Yakub justru berkembang di negeri asing. Justru Yakub mengalami suatu berkat yang luar biasa. Dia tidak mengalami kelaparan, dia tidak mengalami kekurangan. Karena apa? Karena Allah sudah merencanakan hal yang baik untuk Israel. Mesir kelaparan, tetapi Israel, Yakub dan keturunannya mengalami kemurahan Allah di negeri asing. Padahal negeri asing yang ia duduki itu dilanda kelaparan yang hebat. Ia hidup 17 tahun lagi setelah kedatangannya di Mesir. Rupanya ia saat itu masih menikmati 17 tahun masa kejayaan, lalu kemudian mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah hal di luar pikiran Israel, Yakub dan juga keturunannya. Dia tidak bermimpi bahwa aku akan menerima kasih karunia ini. Kami akan menerima berkat Allah yang luar biasa. Aku akan menerima pemeliharaan Allah yang dahsyat ini. Ada pemeliharaan di dalam berkat ini. Ada keselamatan. Mungkin kalau dia tidak datang ke Mesir, dia akan mati kelaparan. Yakub dan juga anak-anaknya. Tetapi karena Allah punya rencana atas Israel, dia beroleh keselamatan, ia beroleh berkat, dan ia masih menikmati hidup selama 17 tahun. 17 tahun lamanya ia memelihara Yusuf. Rupanya Yusuf hidup bersama-sama dengan Yakub pada waktu itu sampai pada masa usia 17 tahun. Ketika Yusuf dimasukkan, dibuat sengsara oleh keluarganya, saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dan ditemu oleh orang yang lewat di situ, saudagar yang akhirnya menjual di kerajaan Mesir. Itu usianya 17 tahun. Artinya selama 17 tahun itu Yusuf terus dipelihara oleh Yakub. Dan 17 tahun inilah tepat Yusuf memelihara Yakub sampai pada kematiannya ini. 17 tahun lamanya ia sudah memelihara Yusuf, dan sekarang sebagai imbalan Yusuf memelihara dia 17 tahun lamanya. Mungkin kalau Yakub masih bisa hidup sampai 20 tahun, sampai pada tahun itu juga Yakub menikmati pemeliharaan Allah melalui Yusuf. Tapi rupanya mungkin ini rencana Allah. Ya cukup 17 tahun aja Yakub, kasihan, usiamu sudah tua, kau sudah tidak kuat lagi. Nah, secara rohani, Bapak Ibu Saudara, secara rohani, hubungan antara bapak dan anak pulih kembali. Secara perasaan, emosional, secara emosional, hubungan mereka kembali baik setelah terpisah selama kurang lebih 17 tahun. Mungkin nggak ada segitu ya. Selama 17 tahun keberadaan Yakub bersama-sama dengan Yusuf, kehidupan mereka dipulihkan, hubungan mereka dipulihkan. Tidak ada lagi permusuhan. Seharusnya secara manusiawi Yusuf berhak marah enggak atas saudara-saudaranya? Yusuf berhak menolak enggak? Tetapi Yusuf menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Akhirnya Yusuf menerima mereka sebagai keluarga yang utuh kembali, keluarga yang sudah lama terhilang, keluarga yang sudah lama dirindukan, akhirnya bisa berkumpul bersama-sama, menikmati berkat Allah, menikmati pemeliharaan Allah. Ada berkat jasmani, dan juga hubungan mereka kembali baik, hubungan mereka kembali harmonis, kembali dipersatukan, dan hubungannya kembali seperti semula. Ini adalah berkat dari janji Allah itu. Kalau hal ini tidak terjadi, mungkinkah janji keselamatan atas Israel ini akan terjadi?
Saudara, inilah hebatnya Allah. Allah tetap memberikan janji itu kepada Israel. Dan Israel masih tetap menjadi umat dan bahkan menjadi bangsa kesayangannya. Meskipun bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang mudah untuk diatur. Kemudian secara jasmani mengalami berkat penghidupan yang layak karena perlakuan Yusuf. Allah memakai Yusuf sebagai sarana penyambung berkat Allah kepada Israel. Saudara, ini yang harusnya kita sadari. Berkat keselamatan semestinya hanya berlaku untuk apa? Siapa? Israel. Yang diturunkan mulai dari bapa leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini harus turun kepada Israel, anak-anak Yakub. Kini sampai kepada seluruh bangsa, tidak terkecuali adalah bangsa kita. Justru seharusnya kita bersyukur, bangsa kita ini seharusnya di luar garis berkat. Bangsa Indonesia seharusnya tidak mendapat berkat. Karena apa? Karena berkat itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi catatannya di sini, yang menjadi satu catatan adalah bangsa Israel akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita itu hanya cipratan sebenarnya, kecipratan berkat. Pantas nggak kita menuntut Allah, mana janjimu Tuhan? Pantas nggak? Kita itu sesungguhnya hanya kecipratan berkat dari Israel. Tapi kita masih, bukan kita, tetapi banyak orang masih memusuhi Israel. Harusnya bersyukur karena apa? Seharusnya kita bersyukur karena berkat itu didapat hanya melalui Israel. Tapi itu tidak ada kesadaran ke sana. Nah, yang tidak kita sadari seperti Pinocchio, ketika berbohong hidungnya panjang. Itu sebagai hukuman. Begitu juga di dalam kehidupan manusia, seharusnya orang berdosa tidak mendapat bagian berkat Allah, tidak mendapat janji Allah itu. Tetapi karena Allah berjanji kepada Israel dan juga melalui Israel banyak bangsa akan menjadi berkat, Allah tidak akan pernah ingkar janji dan berkat itu akan tetap terlaksana. Allah itu tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi Allah itu membalas kebencian, permusuhan dengan kasih. Kemudian Bapak Ibu Saudara, janji keselamatan itu digenapi dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan hidup untuk setiap orang berdosa. Ini loh janji Allah kepada Israel. Janji Allah kepada Israel digenapi di dalam Yesus Kristus. Menjadi bangsa yang besar, oke. Menjadi namanya akan menjadi masuk, bukti bahwa Abraham sampai sekarang namanya dikenal semua bangsa di dunia ini. Keempat agama, Yahudi, Islam, Kristen, Katolik, mengakui Abrahamic, ajaran tentang Abraham. Ya, empat agama, mereka mengakui hal ini, Abraham, dan mereka mengenal dengan yang namanya Abraham. Artinya Abraham namanya dikenal dari berbagai macam bangsa. Terbukti nggak janji Allah? Digenapi nggak janji Allah? Apakah Tuhan Yesus menolak itu? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus adalah lahir dari keturunan Abraham, Israel, sampai kepada Daud, sampai kepada Yusuf bapaknya, sampai kepada Yesus, selesai. Lalu janji Allah itu juga digenapi di dalam Kristus Yesus. Berkat keselamatan, anugerah Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sudah. Apakah ada janji Allah yang tidak digenapi? Janji Allah semua sudah digenapi.
melalui Kristus Yesus. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara jangan salah ketika saudara menuntut Tuhan, mana janjimu terhadapku? Saya mau tanya, apa janji Tuhan terhadap hidupmu? Janji Tuhan itu hanya kepada Israel. Kita itu hanya mendapat bagian kecil. Kita itu mendapat anugerah. Janji itu adalah janji keselamatan, bukan janji mana Tuhan katanya apa akan membuatku kaya. Siapa saya bilang gitu? Ada Alkitab mengatakan gitu. Janji itu untuk Israel. Dan dari Israel kita mendapat berkat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Janji berkat keselamatan diberikan kepada siapapun bagi yang mau menerimanya. Janji Allah diberikan kepada siapapun yang mau menerimanya. Janji apa? Keselamatan. Keselamatan itu diberikan Allah kepada semua orang di dunia tanpa terkecuali. Pilih kasih enggak? Allah mengatakan, menyampaikan bahwa apakah keselamatan itu untuk bangsa Israel? Apakah pengampunan dosa itu hanya untuk bangsa Israel? Keselamatan itu bukan hanya untuk Israel. Ini berkat yang luar biasa. Meskipun sampai saat ini ada bangsa Israel, Yahudi, yang masih belum menerima keselamatan. Jangan salah saudara, mereka memang bangsa pilihan Allah. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipilih tetapi tidak beroleh keselamatan. Mereka memang dipilih, dikasih Allah, dicintai oleh Allah, tapi berbicara keselamatan secara pribadi mereka belum mendapatkan itu. Banyak yang dipanggil, mereka itu umat yang dipanggil oleh Allah, tetapi belum tentu mereka mendapat keselamatan. Karena keselamatan itu hanya diberikan bagi yang mau menerima Kristus. Karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Karena di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Dan itu yang menjadi janji. Kalau saudara mau nagih itu silakan. Tapi bertanyalah kepada diri sendiri, sudahkah saya menerima Kristus? Janji berkat keselamatan itu hanya didapatkan melalui pengakuan akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Janji berkat keselamatan hanya didapatkan melalui penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tanya ini besar ya. Maaf itu salah ketik. Ini yang penting saudara. Jadi kita tidak bisa mengklaim ketika Tuhan berjanji nanti ketika aku di sana, seperti seolah-olah kita menempatkan diri kita sebagai bangsa Israel yang menduduki tanah Kanaan. Tidak bisa. Janji Allah sudah digenapi melalui Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Bahkan bangsa Israel pun sebenarnya harusnya sudah bisa menikmati, tetapi karena dia belum percaya bahwa Mesias itu sudah turun, maka mereka belum menerima janji keselamatan itu. Ini bedanya ya, paradigma, pola pikir itu yang belum dipahami oleh mereka, karena mereka masih menganggap Mesias yang dinanti-nantikan itu adalah Mesias secara lahiriah. Sedangkan yang Tuhan Yesus yang Allah maksudkan itu adalah secara batiniah atau secara rohani. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa Bapak Ibu Saudara menafsirkan ini? Dia bawa foto, bawa kendang. Ini apa ini? Dia bawa alat lukis. Kira-kira apa saudara? Ini profesi. Apa profesinya? Kira-kira dia adalah seorang yang bekerja, karena di sini ada kertas, ya, ada pensil, ada kuas cat. Ini kalau saya menafsirkan ini adalah seorang desain grafis. Dia mendesain grafik. Jadi mungkin kalau kita bahasakan yang lebih gampang seperti membuat banner, promosi seperti itu. Ini adalah desain grafis. Dia membuat itu, dia menyampaikan itu, lalu kemudian dengan teliti dia membuat sesuatu hal untuk
promosi, katakanlah gitu. Yang mau promosi mungkin bisa datang kepada desain grafis dan lain sebagainya. Apa artinya, saudaraku? Bagian yang kedua ini adalah peneguhan iman terhadap janji Allah yang akan dinyatakan atas umatnya selain dari peneguhan janji berkat keselamatan, yaitu yang kedua peneguhan janji berkat pemeliharaan. Nah, kalau saya mengilustrasikan bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan ketika ia melukis, lukisannya itu perlu dirawat. Bukannya dilukis, dijareh tok, enggak. Tapi mungkin perlu dibuat frame, mungkin dibuatkan kaca, lalu bisa dipajang sehingga menjadi sesuatu hal yang menarik. Atau mungkin dikemas dalam suatu hal yang baik, bagus, sehingga setiap orang yang menerima akan tertarik. Nah, itu adalah bagaimana ia memperlakukan karyanya itu. Kita akan melihat, amatilah betapa baiknya pengaturan Allah terhadap kehidupan Yakub, sehingga ketika ia sudah menjadi tua dan tidak kuat lagi menanggung beban dan keletihan, ia justru tidak mengalami hal beban hidup yang berat karena dipelihara dengan baik oleh anaknya tanpa pernah ia duga. Dia tidak pernah menduga bahwa ia akan terpelihara hidupnya. Dia tidak menduga bahwa Allah akan memakai Yusuf ini sebagai saluran berkat Allah. Dia tidak menduga akan hal itu. Dan itu dialami oleh Yakub. Nah, pemeliharaan itu dirasakan, pemeliharaan itu dinikmati sampai ia meninggal, sampai ia dipanggil. Bahkan ia sempat berujar kepada Yusuf, Yusuf, nek aku mati, jangan kau kuburkan aku di Mesir. Tapi ia minta di mana? Kuburkan aku di Kanaan. Di sana bersama-sama dengan leluhur-leluhurmu, bapak-bapakku, kepada kakekku, ada Abraham, ada Ishak yang dimakamkan di sana. Maka kuburkan aku di sana dan jangan kuburkan aku di Mesir. Karena apa? Karena Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk Israel. Ketika ia hidup sampai ia mati, ia pengennya berada di Kanaan. Dan itu yang menjadi ujarnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca seperti sumpahnya ini. Yang akhirnya sumpahnya ini akhirnya diturunkan, janji berkat itu diturunkan kepada anak Yakub. Nah, ini yang unik lagi kalau Bapak Ibu Saudara membaca. Janji berkat itu diturunkan kepada anak bungsunya Yusuf. Sama seperti Ishak. Minggu kemarin ya. Ishak memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub yang seharusnya kepada Esau. Karena hak kesulungan kemarin. Ini pun juga dilanjutkan oleh Yakub. Yakub tahu mana yang terbaik pilihan Allah. Maka Yakub memberikan itu kepada anaknya Yusuf yang justru yang nomor 2. Protes Yusuf, Bapak, nah kenapa kok kau berikan kepada anakku yang kedua? Itu salah, yang benar itu yang pertama. Karena tangannya Yakub ini hilang ketika memberkati anak-anak Yusuf. Yang kanan, pokoknya antara kakak adik ini hilang, enggak secara aturan, hilang. Loh, kok seperti itu? Seharusnya yang kau berikan, yang kau doakan, yang mendapatkan hak berkat itu, doa berkat itu adalah anak yang pertama. Tapi Yakub menjawab tidak, karena Allah merencanakan yang bungsu inilah yang akan melanjutkannya. Yang bungsu inilah yang berhak mendapat berkat. Nah, saudaraku, rupanya dalam hal ini pun juga menjadi satu aturan. Allah sudah mengatur semuanya ini sampai sejauh itu. Sampai sedetail itu Allah mengatur. Sampai akhirnya Yakub pun juga mendapat berkat pemeliharaan Allah melalui anak yang dibuang. Tapi kan Yakub tidak terlibat pada waktu itu. Yang terlibat adalah ke-11 anaknya. Tetapi Allah merekakan hal yang baik untuk mereka, Israel, Yakub dan ke-11 anaknya. Di sini Allah juga turut memperhatikan keadaan umatnya.
Yakub serta anak-anaknya mendapatkan kasih karunia untuk tinggal bersama dengan Yusuf di kerajaan Mesir dan terpelihara hidupnya. Hidupnya terpelihara, hidupnya dijamin, tidak khawatir lagi tentang makan, minum, pakai, karena Allah sudah merencanakan itu semua. Allah sudah merancang satu hal yang baik untuk Israel. Nah, di sini Allah sudah merencanakan hal itu. Sebab Allah sudah merencanakan hal itu untuk kelangsungan hidup Israel. Rupanya itu menjadi rancangan Allah. Israel ini harus bisa berkelangsungan. Israel ini harus terus bertambah banyak. Israel ini harus terus beranak cucu dan terus bertambah. Menjadi sebuah bangsa yang besar, karena itu janji Allah. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tidak cukup hanya 11 orang tok. Tidak cukup hanya 11 dari keturunan anak-anak Yakub, 12 dari berserta dengan Yusuf, tidak. Tetapi dari ke-12 anak ini akan menjadi 12 suku. Bayangkan saudara, 12 orang menjadi 12 suku, beranak cucu. Dari anak pertama ini beranak cucu, punya buyut, anak kedua, bayangkan 12 orang menjadi berapa? 4 orang saja bisa menjadi 50. Bayangkan kalau 12 orang. Kalau 1 orang ini bisa menjadi 50, 12 orang bisa menjadi berapa? 600. Kemudian terus bertambah, bisa menjadi bangsa yang besar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, berkat janji pemeliharaan juga sebenarnya hanya berlaku bagi bangsa Israel. Pemeliharaan itu hanya untuk Israel. Tapi kembali, melalui Israel, pemeliharaan Allah itu juga berlaku untuk bangsa-bangsa. Jangan sombong kalau kita diberkati dengan kemurahan Allah yang luar biasa. Ketika kita diberkati, itu hanya bagian kecil berkat yang turun atas kita. Kita dapat berkat itu melalui bangsa Israel. Kalau bangsa Israel nggak mendapat berkat, ya kita itu nggak mendapat hak. Ya karena janji Allah itu tadi. Namun seperti apa yang sudah Allah nyatakan kepada Abraham dan keturunannya bahwa Israel akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, sehingga pemeliharaan Allah pun terjadi atas semua bangsa di dunia melalui janjinya kepada Israel. Janjinya kepada Israel, tapi berkatnya kepada semua bangsa. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, janji berkat pemeliharaan Allah hanya berlaku bagi setiap orang yang beriman. Israel beriman kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, maka terpelihara. Kita seharusnya mengikuti atau kita meneladani jejak Israel dengan yang benar, yaitu apa? Ketika kita beriman kepada Allah, maka berkat itu akan berlaku. Berkat keselamatan secara rohani, secara jasmani, berkat ada juga pemeliharaan Allah. Allah akan memelihara keberlangsungan hidup saudara dan saya. Itu pun juga akan kita rasakan bagi setiap orang yang beriman. Kuncinya di situ. Lalu kemudian janji berkat pemeliharaan Allah hanya dapat dirasakan dengan bersyukur. Saudara tidak akan pernah mengalami, saudara tidak akan pernah merasakan berkat Allah itu ada dalam diri saudara tanpa ada syukur. Misal saudara sudah saat ini bisa bergereja, saat ini saudara bisa bekerja, bisa makan minum. Tapi ketika kita tidak bersyukur dengan bahwa ini loh berkat Tuhan, maka berkat yang lain saudara tidak akan pernah bersyukur. Jadi yang menjadi ukurannya adalah syukur. Bersyukur aku bisa makan. Kenapa? Itu bukti Allah memelihara. Bersyukur saat ini aku hidup, berarti Allah memelihara. Nah, itu di situ. Kemudian janji berkat pemeliharaan Allah hanya dapat dirasakan dengan mengecap semua kebaikan Tuhan. Pernahkah kita berpikir sejenak merenung dalam hidup kita dalam satu hari?
apa sih kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya hari ini? Tapi yang sering terjadi apa? Yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu adalah suatu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ngapain aku bersyukur? Wong hari ini loh. Nah saudara, untuk bisa bersyukur kita harus mencari kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, baru kita bisa bersyukur. Kalau yang kita cari adalah kegagalan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ketidakberuntungan, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Saudara, ada satu kesaksian seorang janda tua, ya, dia sudah tua, tetapi rasa syukur yang ia sampaikan tidak sebatas materi. Ketika dia datang bergereja, dia datang bersyukur, Pak bisa sehat, bisa bergereja. Dia bisa bergereja saja bersyukur karena apa? Dia menyaksikan ini kebaikan Tuhan. Betul enggak? Iya. Kita harusnya hal sekecil apapun kita harus melihat kebaikan Tuhan. Kita akan bisa bersyukur. Tapi yang kalau kita lihat itu adalah sesuatu hal yang buruk di dalam hidup kita nggak akan bisa bersyukur. Sedangkan untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan pemeliharaan Allah, kita harus mengucap syukur. Untuk mengucap syukur, minimal kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan yang kita alami saat ini, hari ini? Kita akan bisa mengucap syukur. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, sering kali terjadi di dalam diri orang Kristen pada masa-masa ini memandang kepastian Allah, kepastian janji Allah itu adalah sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Kepastian janji Allah itu seperti apa kita pikirkan. Aku pengennya ini loh, janji Allah itu harus ditepati, maka harus terjadi. Ini yang sering terjadi. Maka banyak orang Kristen menjadi kecewa kepada Tuhan karena memiliki pola pikir yang salah terhadap janji Allah. Janji Allah itu untuk Israel. Saya tegaskan, janji Allah itu untuk Israel. Coba saudara teliti baik-baik dalam Alkitabmu. Apakah Alkitabmu berbeda dengan Alkitabku? Ya. Coba teliti. Apakah janji Allah itu untukmu, untukku? Tidak. Tetapi janji Allah itu untuk Israel. Janji Allah kepada semua bangsa adalah keselamatan. Jiwamu diselamatkan, rohmu diselamatkan, tidak ikut dalam hukuman kekal. Sebab apa? Sebab keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Itu janji Allah. Janji Allah apa? Sebab Israel akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Apa? Keselamatan. Saudara mau mengambil tanah Kanaan, silahkan. Apakah saudara merasa bahwa saudara adalah bangsa Israel? Saudara akan ditolak di sana. Karena tidak ada genetiknya. Dari keturunan siapa? Tidak ada. Tetapi janji keselamatan yang sudah pasti itu perlu saudara ketahui. Itulah hak saudara dan saya. Amin. Itu yang harusnya. Lalu bagaimana dengan berkat? Berkat itu karena kemurahan Tuhan. Saudara menjadi banyak uang, saudara banyak harta, saudara menjadi orang kaya, itu kemurahan Tuhan. Bukan dari berkat janji Allah kepada Israel, tidak. Tetapi itu karena kemurahan Tuhan sehingga saudara mendapatkan itu semua. Paham ya? Itu bukan janji Tuhan kepada saudara, bukan. Tetapi karena Allah memelihara hidupmu, itu yang perlu digarisbawahi. Dan seringkali kita mendikte Tuhan, janji Allah itu adalah sesuai dengan pikiran. Janji Tuhan itu loh, tanah yang sebelah itu akan menjadi. Kapan Tuhan berjanji seperti itu? Ya. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang teman, dia hamba Tuhan juga. Dia gini, kemarin aku mendapat penglihatan. Penglihatan itu apa? Allah akan mengutus saya ke daerah itu untuk melayani dia di sana. Oh gitu. Iya, sangat jelas Tuhan memberikan penglihatan itu kepada saya. Sekarang saya buktikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan hal seperti itu ya. Jangan mengklaim seperti itu seolah-olah itu janji Tuhan. Hati-hati.
Faktanya yang terjadi sekarang apa? Dia tidak melayani di situ, justru malah di daerah Jepara sana. Bagaimana dengan pernyataan dulu yang mengklaim bahwa itu janji Allah dan saya harus ke sana, sekalipun dia tidak pernah ke sana? Benarkah itu janji Allah? Benarkah itu penglihatan? Pertanyaan, saudara. Maka oleh karena itu berhati-hatilah. Segala sesuatu harus difilter dan harus sesuai nggak dengan firman Tuhan. Kemarin sempat ada guyonan. Saya bersama dengan beberapa pendeta di kantor PPD. Ada Pak Paul, ada Pak Karsiman, mereka senior-senior. Ada Pak Catur dan lain sebagainya. Guyonan gini, Pak Catur, siap nggak pindah pelayanan? Satu orang bilang gitu. Di sana tapi tidak melayani pembebahaan di sebuah yayasan. Oh, Pak Catur, oh saya sudah dihubungi langsung, Pak. Lalu pendeta yang satunya, oh kemarin saya juga mendapat informasi di sana itu membutuhkan. Pak Catur, berarti ada 2 orang yang menyampaikan itu. Hati-hati kalau ada 2 orang yang ngomong, lalu kemudian tanpa ada kesepakatan ternyata isinya sama, jangan-jangan ya, itu suara Tuhan. Lalu saya ngomong, awalnya saya gemboni, Pak Catur, itu perlu dipergumulkan Pak Catur. Siapa tahu itu suara Tuhan, tapi hati-hati, saya bilang gitu. Kenapa Pak Catur? Kita benar-benar harus punya hubungan intim dengan Tuhan untuk membedakan suara siapa itu. Apakah itu suara Tuhan? Apakah itu suara hati nurani? Apakah itu suara iblis? Pendeta yang itu ngomong, berarti menurutmu aku iblis gitu. Wah, saya nggak ngomong gitu, saya bilang gitu. Saya hanya berpesan, terkadang kita beda, Pak. Terkadang kita pandang itu salah suara Tuhan, tetapi padahal itu suara bukan dari Tuhan. Langsung ngomong gitu. Tapi itu guyonan, nggak tersinggung. Oh, berarti menurutmu aku setan? Taruh guyonan kan? Aku nggak ngomong mono. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang hati-hati. Kadang kita menempatkan pola pikir kita untuk mendekati Allah. Ini loh Tuhan, janji yang Engkau berikan kepadaku, yang Engkau sampaikan kepadaku. Benar nggak Alkitab ngomong itu? Benar nggak kita mendapatkan janji seperti apa yang kita pikirkan itu? Hati-hati. Janji itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, kecuali saudara adalah orang Israel. Mungkin saudara akan menagih janji itu, mana Tuhan janjimu? Tetapi janjinya kan tidak seperti itu. Janjinya adalah engkau akan menjadi bangsa yang besar, melalui engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Israel terbukti toh, orang Yahudi menjadi berkat bagi banyak bangsa. Salah satunya Facebook dan lain sebagainya. Terus juga termasuk juga Windows, termasuk juga alat-alat canggih itu dari Israel. Tapi tanpa kita sadari toh, mereka menjadi berkat bagi dunia. Dan mereka menyambungkan satu ke lainnya melalui satu hal kecil, melalui handphone, bisa tersambung ke seluruh dunia. Ini dari siapa? Israel. Dan semua alat-alat canggih, saudara. Somalia dulu kelaparan, sekarang justru malah penghasil pangan terbesar. Padahal dulu kelaparan terjadi, busung lapar. Masih ingat kabar itu? Sekarang coba berita tentang Somalia masa kini. Justru mereka penghasil pangan terbesar. Dari yang tadinya kelaparan menjadi, dari mana mereka bisa itu? Israel menolong mereka, sehingga mereka ini menjadi bangsa yang diperhitungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali terjadi dalam diri orang Kristen, memandang kepastian janji Allah itu sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Kita menggiring opini bahwa ini loh janji Allah kepadamu. Sinkronkan dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan berkata seperti itu padamu? Mengklaim setiap apa yang diinginkannya adalah janji Allah yang bisa ditagih layaknya orang yang berhutang. Benar gak? Mana Tuhan janjimu kepadaku? Kan seolah-olah kita gitu. Kita menagih seolah-olah Allah berhutang kepada kita. Allah memiliki janji kepada kita tentang sesuatu hal yang diinginkan, kita inginkan. Tanya sama Alkitabmu, sama enggak Alkitabmu sama Alkitab? Hati-hati saudara, jangan sering mengklaim seperti itu. Sebab itu menjadi satu kesalahan. Perlu diketahui bersama bahwa Allah tidak pernah berhutang pada siapapun. Amin. Allah tidak pernah berhutang.
Tapi janji Allah itu pasti, pemeliharaan Allah akan memelihara itu kepastian. Allah memberikan keselamatan itu kepastian. Kalau saudara kepastian, itu yang perlu saudara klaim. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Semua janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus Yesus yang memberikan keselamatan dan yang senantiasa memelihara hidupmu. Saudara ada sampai saat ini oleh karena pemeliharaan Allah. Saudara masih mengeklaim lagi, minta lagi, mana janjimu Tuhan? Saudara sudah merasakan, tapi saudara terkadang lupa akan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema iman meneguhkan kepastian akan janji Allah. Janji Allah itu pasti dan janji Allah itu disediakan bagi semua orang. Syaratnya itu tadi. Jangan kita mudah mengklaim bahwa ini itu adalah janji Allah kepadamu. Tetapi klaimlah bahwa semuanya itu adalah berkat yang Allah sediakan. Amin. Itu baru benar. Sebab kalau berbicara janji, saudara tidak pernah Allah berjanji kepada saudara. Tetapi Allah berjanji kepada Israel. Saudara dan saya adalah kasih karunia Allah. Kita mendapat segala sesuatu oleh karena kasih karunia Allah. Itu yang baru benar. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kepastian iman kita. Kalau kemarin itu iman itu adalah senjata terampuh, kini adalah iman itu sebagai alat yang meneguhkan kita kepastian janji Allah. Dan janji Allah itu sudah pasti. Janji Allah itu sudah digenapi. Bagi yang belum merasa janji Allah digenapi, perlu introspeksi diri. Karena apa? Karena janji Allah adalah janji keselamatan untuk semua bangsa. Melalui Israel, semua bangsa akan beroleh keselamatan. Ini janji Allah yang harus kita ketahui. Dan melalui bangsa Israel pun juga kita beroleh keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tetapi ada pemeliharaan. Allah memelihara hidupmu, Allah memelihara hidupku. Itu pemeliharaan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Ku percaya janjimu. Karena ini adalah satu hal yang menjadi keyakinan kita bersama. Yakinlah, percayalah akan janji Allah. Percayalah keselamatan itu adalah milik setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu adalah milik setiap orang-orang yang mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepastian keselamatan itu pasti. Bukan sekedar mudah-mudahan, tidak samar, tetapi jelas dan pasti. Pujian ini akan kita pujikan bersama-sama. Kesetiaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri. Dengan kesungguhan hati kita pujikan ini sebagai syukur kita, sebagai penyembahan kita atas kebaikan yang Allah sediakan kepada kita. Selalu mengerti isi hatiku kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau jauh. Aku tetap percaya Tuhan, aku tetap percaya, aku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, andalkan Kau
janjimu ini terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami akan iman kami. Iman meneguhkan kepastian akan janji Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu tidak samar. Janji Allah itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh nyata untuk kami semuanya Tuhan. Terutama bagi kami setiap anak-anak-Mu yang menaruh harapan dan percaya kepadamu. Kepada kami setiap anak-anak-Mu yang menerima kasih karunia dengan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka keselamatan itu sudah menjadi satu kepastian bagi kami. Juga ada pemeliharaan Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Allah memelihara kami. Allah memelihara hidup kami. Allah memelihara kehidupan kami. Dan kami setiap anak-anak-Mu hidup di dalam pemeliharaan Allah. Ini keyakinan kami Tuhan. Ini kepercayaan kami bahwa berkat Tuhan turun juga atas kami, bangsa di luar Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan firman-Mu yang indah pada saat ini, kami berhenti untuk mendengar dan hamba-Mu berhenti menyampaikannya. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, membimbing kami untuk kami tetap teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, iman di dalam Allah, di mana kami hidup oleh karena firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami selamat sampai di rumah, penuh sukacita, berkumpul dengan keluarga, karena semuanya itu terjadi oleh pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Iman adalah senjata yang ampuh. Iman adalah alat di mana kita mengukur keyakinan kita dalam Yesus Kristus, bahwa segala hal boleh saja terjadi, bahwa segala hal akan terjadi. Hal yang baik akan Tuhan izinkan terjadi di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Karena kami memiliki keyakinan Yesuslah Allah, dan di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil, semua hal akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan mengucap syukur kepada Tuhan, mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.